Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Sebuah gudang seng yang ditempati oleh seorang lansia di Gang Atletik 8 Jalan Patimura hangus terbakar. Ironisnya, gudang tersebut ditempati selama 4 tahun tanpa listrik. Hilang sudah tempat tinggal Yudi, pria Parubaya yang bermukim di sebuah gudang berukuran 3 x 5 meter persegi di RT 42 Gang Atletik 8 Kelurahan Api-Api Bontang Utara. Gudang seng yang dipenuhi barang-barang bekas itu terbakar Senin 16 Januari pukul 00.30. Ini tahun keempat Yudi tinggal di gudang kecil itu. Mirisnya, ia hidup tanpa listrik. Dulunya tempat itu merupakan kandang ayam. Yudi tidak punya pekerjaan, bahkan untuk makan mengandalkan bantuan tetangga. Melihat hal ini, Lurah Api-Api Hada Sulistiono menyebut akan berkoordinasi dengan pihak keluarga sebelum memboyong Yudi ke rumah singgah. 3 bulan pasca dibuka, mal pelayanan publik di Pasar Taman Rawa Indah sepi pengunjung. Bahkan banyak gerai yang tidak beroperasi. Menanggapi hal ini, Wawali Najirah memasukkan MPP dalam daftar catatan merah yang mesti dievaluasi. Wakil Wali Kota Bontang Najirah memasukkan mal pelayanan publik MPP sebagai daftar catatan merah yang akan dievaluasi. Keputusan itu diambil usai melihat langsung kondisi MPP yang terletak di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah yang sepi pengunjung. Satu persatu gerai ia cek sembari menanyakan perkembangan jumlah pengunjung per hari. Kondisi kian memprihatinkan kala Najirah menemui beberapa gerai banyak yang tidak membuka layanan, meski didominasi oleh instansi vertikal. Menurutnya, sepinya pengunjung di MPP harus segera ditindaklanjuti, mengingat pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan layanan terpadu satu pintu kepada masyarakat. Najirah pun menyayangkan banyak gerai yang tidak buka. Menurutnya, tidak kompaknya instansi berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan. Apalagi MPP Bontang diklaim sebagai MPP dengan pelayanan terbaik tingkat provinsi. Dalam evaluasi nanti, Najirah mengaku akan mencari terobosan dengan instansi terkait agar MPP bisa kembali ramai. Usai diberi peringatan berkali-kali, petugas gabungan akhirnya melakukan pembongkaran paksa lapak milik pedagang di area Pasar Taman Rawa Indah. Petugas gabungan mulai membongkar sejumlah lapak pedagang yang masih membandel dan berjualan di atas trotoar area Pasar Taman Rawa Indah pada Rabu 18 Januari. Pembongkaran menyasar lapak di Jalan KS Tubun, Jalan Kakak Putih, dan Jalan Insinyur Haji Juanda. Pembongkaran dilakukan terhadap pedagang yang belum memundurkan lapak dagangannya dari garis merah yang diberikan sebelumnya. Tidak ada toleransi, pasalnya surat teguran telah disebar selama 3 kali berturut-turut. Pembongkaran lapak pun menuai kontra dari pedagang, lantaran tidak terima lapaknya dibongkar. Adapun pembongkaran dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Diskop UKMP, Satpol PP, Polri, TNI, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Dinas PUPR Bontang, dan Dinas Perhubungan. Begitu modelnya, makanya kita turun dulu, kita nggak pernah begini pasar begitu ya, ini ke pasar dan bunganya dibikin baru dan ditempati. Pencari kerja di Kota Bontang mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat 8.400 lebih pencari kerja baru yang hingga saat ini belum memiliki pekerjaan. Jumlah pencari kerja di Bontang diklaim mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang 2022. Dari data Disnaker Kota Bontang, terdapat 8.407 pencari kerja. Rinciannya 6.013 laki-laki dan 2.394 perempuan. Jika dibandingkan dengan 2021, hanya terdapat 6.898 pencari kerja. Data tersebut berdasarkan jumlah kartu kuning yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bontang. Meski lowongan pekerja industri bidang TA di pabrik masih mendominasi, namun sebagian besar lowongan kerja di tahun ini banyak dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan usaha retail, utamanya yang berada di Bontang City Mall. Kemudian disusul lowongan profesi guru. Dari beberapa lowongan pekerjaan yang tersedia, nampaknya lowongan untuk tenaga kesehatan masih minim peminat, khususnya bagi tenaga farmasi. Padahal setiap tahunnya Bontang membutuhkan ribuan nakes. Kejari Bontang melakukan eksekusi terhadap tersangka kasus korupsi lahan Bandara Bontang Lestari di Masa Putra. Selanjutnya, mantan camat dan lurah akan segera dieksekusi.
Kejaksaan Negeri Bontang mengeksekusi mantan Kasubag Pertanahan Pemerintah Kota Bontang Dimas Saputra yang divonis 6 tahun penjara atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan Bandara Perintis. Eksekusi dilakukan dari rumah tahanan Kejaksaan Negeri Bontang untuk kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bontang. Dalam amar putusannya, Dimas Saputra diminta membayar denda sebesar 300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, negara dirugikan 5,2 miliar. Dimas diduga tidak menyerahkan uang hasil pembebasan lahan secara utuh kepada para pemilik lahan. Konon, total luasan lahan yang direncanakan untuk keperluan Bandara Perintis mencapai 145.238 meter persegi. Dari barang bukti yang telah dikantongi, terdapat 12 dokumen pembayaran pembebasan lahan. Besarannya mulai 205.700.000 hingga paling tinggi 1.841.270.000. Diketahui putusan Pengadilan Negeri Samarinda sebelumnya hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan pembayaran denda senilai 50 juta. Putusan itu dikeluarkan pada 14 Maret lalu. Tidak terima dengan putusan itu, pihak Dimas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi. Namun, hasil putusan kasasi menambah masa kurungan penjara menjadi 6 tahun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.